Ini garis pos polis lainnya ya, sudah di garis polis tempat kejadian perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia ya, istri dari saudara Asmar Muda Siregar. Ya. Oke, terima kasih. Sinilah awal titik kejadian pertama ya. Dan yang kedua, mereka di sana di antara pohonan sawit ini adu mulut. Setelah itu terkuak bahwasanya mereka ada hubungan dan si suami pelaku melompat ke sana. Itu menurut keterangan saksi tadi, si pelapor ya, yang suami korban. Dan sampai penganiayaan itu. Nah, di sinilah terjadinya penganiayaan almarhum istri saya. Sini dia dianiaya. Setelah itu saya di sini bersama suami si pelaku adu mulut bahwasanya dia mengatakan dia ada hubungan bersama istri saya. Setelah itu si laki-laki si pelaku meloncat ke kemari, lari ke jembatan. Ke jembatan mana itu, Pak? Oke, kita melihat kesaksian dari suami korban ya. Lalu si pelaku meloncat ke sungai. Oh, jadi si pelaku tidak apa-apa? Pelaku tidak apa-apa, hanya pengakuan dia hanya ada goresan di lehernya. Setelah itu, saudara kembali ke lokasi kejadian. Istri saya masih tetap dianiaya. Di mana itu lokasi kembalinya kejadian? Kejadiannya di titik jembatan ini. Di sini. Oh, di sini. Iya, istri saya sampai kepalanya dibentur seperti ini. Oh, begitu. Oke, terima kasih saudara ya, supaya lebih lanjut keterangannya ya. Coba abang ceritakan kronologis kejadian ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmar Muda Siregar, alamat Kota Baru Nangka, umur 29 tahun. Awal cerita kejadian, saya berangkat sama istri saya ke tempat Sibaim. Sesudah sampai ke sana, kami turun dari sepeda motor. Istri saya langsung dijambak, terus dipukuli. Setelah itu saya cekcok bersama si Baim, adu mulut. Saya bertanya apa benar orang itu melakukan hubungan. Diungkapkannya iya. Saya langsung spontan mengapai si Baim. Setelah itu si Baim lari ke jembatan, loncat ke sungai. Permasalahan sebenarnya apa awal? Awal permasalahannya Perselingkuhan. Terus abang lanjutkan lagi. Setelah si Baim lompat ke jembatan, saya mencari ke pinggir sungai. Ada beberapa 15 menit saya naik lagi ke jembatan. Saya melihat istri saya masih tetap dijambak. Setelah itu saya juga terus mencari si Baim ini. Apakah waktu istri abang dijambak, apakah tidak ada pertolongan dari luar untuk melerai? Enggak ada. Terus selanjutnya sampai saya ke pinggir sungai pencarian kedua kalinya. Setelah saya naik dari sana, saya langsung ke lokasi kejadian. Istri saya tetap masih dijambak. Saya berkata, jangan kau bunuh istri saya, jangan kau siksa istri saya. Itu istri saya, video akan kau nanti. Pada saat itu, setelah saya bicara seperti itu,
si pelaku tidak melakukan penjambakan lagi. Terus setelah dijambak, apa yang abang lakukan? Melakukan pertolongan atau membawa dia ke rumah? Ya, setelah kami pulang dari kejadian, saya bawa istri saya pulang ke rumah. Setelah pas di depan pintu, dia turun dari sepeda motor. Dia berdiri sebentar, tiba-tiba terjatuh. Setelah itu saya angkat, saya bawa ke kamar. Sampai ke kamar, dia kesakitan, yang mana sakit. Saya bilang seperti itu, saya berkata kepala saya yang sakit. Ada nggak waktu melakukan kekerasan itu pelaku menggunakan benda tumpul? Setahu saya nggak ada. Hanya pakai tangan, Hanya pakai tangan. dijambak pakai tangan, rambutnya. Ah. Terus selanjutnya Setelah itu istri saya muntah-muntah mengeluarkan cairan warna kuning. Setelah itu dia mau ke kamar mandi mau buang air kecil. Setelah sampai ke kamar mandi, dia pas mau jongkok, dia terjatuh. Tapi dia nggak tahan lagi. Setelah itu saya bersihkan, saya cuci, saya angkat dia ke ruang tengah, ruang tamu. Dia minta ganti celana saya ganti semua bajunya. Setelah itu saya tidurkan. Setelah dia tidur, dia muntah-muntah lagi. Nah, setelah itu, bang, dudukkan dulu saya. Nah, diangkatnya kaki saya, itu apa? Aku minta ampun bang, semua kesalahan sama abang. Diciumnya telapak kaki saya. Setelah itu saya bawa berobat ke tempat bidan Jamila. Setelah saya bawa ke sana, nyampe ke sana dia muntah-muntah. Setelah itu dikasih pengobatan, disuntik. Setelah disuntik kasih obat, saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang, saya kasih obat. Setelah itu dia muntah-muntah lagi. Saya bawa kembali ke tempat Jamila. Setelah sampai ke tempat Jamila, bidan Jamila mengatakan bawa aja ke klinik Raipan. Setelah kami bawa ke klinik Raipan, ditangani pengobatan di klinik pusat. Setelah sampai ke sana, yang dinampakkan lemar matanya. Lemar. Setelah itu si pihak ke perawat klinik mengetahui ada lemar juga di sini. Terus hasil pemeriksaan dokter apa katanya? Setelah saya yang di situ, dia memang mengajukan untuk rawat inap. Setelah itu saya tanya istri saya, udah gimana? Udah mendingan bang. Tapi saya tuh pengen pulang kerja dari sini, aku pengen kusuk. Setelah sampai ke rumah, ada satu hari saya kusukkan. Setelah pengusukan masih berjalan, perawatan jalan, Berobat jalan. bersama Dedi Mantari. Setelah itu istri saya sempat mengajukan saya kepengen di Homsek ke rumah sakit Nur Aini, Blok Songo. Setelah sampai ke sana, kami masuk ke ruangan UGD. Datang seorang dokter, apa penyebabnya? Penganiayaan. Dokter mengatakan orang bapak mengambil surat visum atau gimana? Saya tanya istri saya, nggak usah. Saya pengen mensonseng melihat luka, apakah ada luka dalam. Setelah kami mengajukan pemeriksaan luka dalam USG, setelah kami USG, dokter mengatakan kalau luka-luka yang benjolan di dalam tidak ada, hanya lemah. Terus setelah berobat, kapan abang ke Polsek?
setelah saya melapor ke polsek, istri saya sudah telah meninggal. Saya mengadukan ke polsek setelah meninggal. setelah meninggal. Ada berapa hari dari dokter istri meninggal? Satu hari. Terus apa yang dilakukan oleh pihak polsek? Setelah sampai saya melapor ke tempat ke kantor kepolisian Polsek Padang Bolak. Setelah saya melapor, dia mengatakan apa permasalahan perselingkuhan. Saya bilang seperti itu. Jadi ajuan abang seperti apa? Kata kepolisian. Setelah saya bilang sama kepolisian, saya mau di visum, mau dibawa ke rumah sakit Ektor Waya. Setelah sampai ke sana, dapat ajuannya mau di otopsi. Setelah dapat surat ini, kami berangkat ke Medan. Ada berapa di rumah sakit mana? Rumah sakit Bayangkara. Ya, Medan. Ada berapa hari juga? Menunggu otopsi, kami nyampe ke sana jam 8 malam. Pulang dari sana kurang lebihnya setengah 3. Nah, sudah pagi, Bang. Berarti setelah habis otopsi, jenazah balik lagi dilakukan pemakaman. Di mana dia? Dimakamkan di Huta Baru Nangka. Terus hasil dari pemilik laporan abang itu ke polsek, hasilnya di mana? Sampai sekarang hasilnya belum diketahui, hanya ke pihak kepolisian belum surat hasil otopsi dari rumah sakit Bayangkara belum ada hasil. Dalam laporan itu kan abang tentu ada saksi. Ada berapa orang jumlah saksi Yang diperiksa 5 orang. penyidik polsek 5 orang. Terus harapan abang itu selanjutnya dalam kasus ini? Harapan saya mohon ditindaklanjutkan, mohon keadilannya untuk pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini dengan sebenar-benarnya. Terus abang sampaikan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmar Muda Siregar, alamat Huta Baru Nangka, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Halongan Timur, Provinsi Sumatera Utara. Adapun harapan saya melalui video ini agar kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Bayani Laulae terhadap istri saya yang bernama Denmi Rospita Harahap mengakibatkan meninggal dunia tanggal 12 Juni 2025. Kejadian di Desa Huta Baru Nangka. Akibat peristiwa tersebut, saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Sumut untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.